Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kok masih tegang gitu ya? Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan tidak punya masalah-masalah yang berarti ya. Saya berharapnya begitu. Setelah mungkin kemarin liburan, kita sudah akan memulai di semester baru. Selamat dulu karena kalian sudah naik semester ya. Berarti semakin dewasa gitu ya. Mudah-mudahan di semester yang baru ini teman-teman semua bisa mencapai mimpi-mimpi indahnya ya. Termasuk juga menguasai mata kuliah apapun yang kalian ambil di semester ini. Baik teman-teman, kita bertemu di mata kuliah psikologi komunitas yang kali ini teman-teman akan belajar terkait bab mengatasi masalah dalam konteks sosial melalui coping, gitu ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, ada nggak sih yang pernah mengalami permasalahan sosial atau mungkin temannya gitu? Nah, tapi saya kasih gambaran dulu, mungkin karena baru ya, jadinya butuh refresh dulu gitu ya. Nah, masalah itu kan setiap hari mewarnai hari-hari kita, betul nggak sih? Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu masalah setiap harinya pasti mewarnai hari-hari kita gitu ya. Nah, dalam konteks psikologi komunitas, masalah itu bisa ditangani dengan salah satunya coping. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar gitu ya tentang bagaimana sih caranya mengatasi masalah, baik itu masalah individu maupun masalah yang besar dalam konteks sosial gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan dulu istilahnya masalah individu itu kan berarti berkaitan dengan diri kita. Kalau masalah sosial berarti bisa berkaitan dengan komunitas-komunitas kecil. Begitu kira-kira. Kira-kira bisa dipahami dari tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini? Bisa ya, insya Allah. Jadi bisa kita lanjutkan materinya ya. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan hal-hal terkait apa saja yang bisa kita pelajari gitu ya dari coping ini, teman-teman akan saya berikan dulu sumber pembelajaran yang bisa kalian pelajari. Buku yang saya gunakan salah satunya ini terbitan dari Universitas Indonesia. Teman-teman bisa dapatkan di toko buku terdekat gitu ya. Ini cukup simpel pembahasannya, bahasanya juga cukup simpel, dan beberapa sumber yang nanti saya berikan kepada teman-teman, dan itu cukup bisa menambah wawasan teman-teman terkait mata kuliah psikologi komunitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan di berbagai toko buku ataupun kakak tingkatnya, misalkan ada yang punya gitu, Kak aku boleh pinjam dulu Mas Mbak gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya saya persilahkan teman-teman, yang penting teman-teman punya beberapa buku sumber yang bisa dijadikan referensi gitu ya dalam mata kuliah ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi. Tapi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Belum ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ke materinya ya. Oke, kita akan belajar tentang apa itu coping. Nampaknya tidak terlalu terlihat ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa cukup jelas dengan penjelasan yang saya berikan. Karena jadi macam-macam coping itu ada dua. Mungkin dia masih loading ya. Macam-macam coping itu ada dua. Yang pertama itu coping itu saya beri pemahaman dulu ke teman-teman. Orang menyelesaikan masalah bisa dengan dua cara. Ada yang fokusnya ke problem fokus coping, ada yang emosional fokus coping. Kita bahas satu persatu dulu. Yang problem fokus coping itu adalah cara orang menyelesaikan masalah dan dia berfokus pada problemnya. Berarti pada apanya? Betul sekali, pada masalahnya. Jadi dia lebih banyak memikirkan kok iso yo koyo ini gitu ya. Kok begini banget sih? Kenapa aku dapat masalah kayak gini gitu. Jadi dia lebih banyak fokusnya tuh ke problemnya gitu ya. Nah, tapi setelah itu biasanya individu yang mampu memiliki coping yang baik, dia akan mencoba untuk menyelesaikan dengan sendiri. Tapi beberapa ada individu yang tidak mampu menyelesaikan dengan sendiri gitu ya permasalahannya, akhirnya membutuhkan entah itu sahabatnya, bestinya gitu ya, atau
orang-orang profesional, entah itu psikolog atau konselor gitu, untuk menyelesaikan masalahnya. Ini baru dalam skala yang kecil, permasalahan individu. Bagaimana dengan permasalahan skala sosial? Coba deh teman-teman kira-kira tahu nggak permasalahan dalam ranah sosial itu seperti apa? Teman-teman pernah punya bayangan komunitas baik dan komunitas buruk? Pernah tahu ya komunitas yang kayaknya saat ini lagi viral, dia mengutin sampah di kali gitu ya, anak-anak segerombolan pemuda, itu termasuk komunitas baik nggak menurut kalian? Baik ya. Nah sekarang kita bandingkan komunitas buruk. Contoh dari komunitas buruk, kira-kira apa mas? Itu balap liar. Betul sekali, balap liar. Dia mempertaruhkan nyawanya ya, tidak memperdulikan itu membahayakan nyawanya atau nyawa orang lain atau tidak. Yang penting keinginan si remaja itu yang tergabung dalam komunitas buruk gitu ya, atau komunitas negatif itu tersampaikan atau terluapkan. Selain balapan liar, kira-kira dari sisi sebelah kanan, contoh komunitas buruk itu apa? Komunitas yang mengajak kepada keburukan dulunya gitu ya. Kira-kira apa? Pembegalan, ya. Biasanya mereka satu geng gitu ya, bisa kita sebut sebagai satu geng. Ya betul sekali. Pembegalan itu termasuk dalam komunitas yang buruk. Kenapa begitu? Karena mereka pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampai mereka melakukan tindakan-tindakan buruk. Tadi kita bicara kayaknya lebih banyak laki-laki nih yang melakukan komunitas buruk. Sebenarnya perempuan juga mungkin nggak sih tergabung dalam komunitas yang buruk? Mungkin ya. Ada yang mungkin yang bisa memberikan contoh kira-kira komunitas buruk? Prostitusi. Bahkan di usia-usia belia aja sudah ada ya mas ya, benar nggak? Kadang kita melihat usia-usia yang dia belum mencapai usia dewasa, tapi sudah tergabung dalam komunitas buruk. Bahkan ada istilah-istilah ya dalam masyarakat yang menyebut mereka itu hal-hal negatif lah gitu ya. Dan itu fakta yang ada di masyarakat kita. Dan kita sebagai calon mahasiswa psikologi, teman-teman harus memiliki kepekaan yang dalam untuk membantu mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, salah satunya adalah dengan cara coping tadi. Tadi ada yang berfokus pada problem atau masalah. Tapi ada juga berfokus pada emotional focus coping. Jadi dia di ranah emosinya gitu ya. Jadi dia mau pelajari ini kenapa seperti ini ya, dan aku harus seperti apa. Beberapa individu yang tidak bisa menangani masalahnya secara individual, dia akhirnya membutuhkan dukungan sosial gitu ya. Nah, kita akan membahas terkait dukungan sosial. Dukungan sosial itu seperti apa gitu ya? Itu dibutuhkan karena merupakan support system istilahnya ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, aku tuh butuh banget loh support system gitu ya. Kenapa sih support systemku tuh nggak mendukung penyembuhan diriku kayak gitu ya? Atau apalagi ini individu. Bagaimana dengan komunitas yang mereka terdiri dari berbagai individu dengan background keluarga yang berbeda-beda, makin heterogen lagi kan berarti masalahnya. Otomatis dukungan sosial ini menjadi hal yang sangat penting didapatkan oleh individu ataupun komunitas yang bermasalah gitu ya. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena dengan adanya support dukungan sosial itu dapat membantu memahami hubungan antar individu, antar komunitas gitu ya. Juga meningkatkan SDM anggota gitu ya. Jadi anggotanya itu akan tahu gitu loh. Oh, ternyata aku masalahnya kayak begini nih. Berarti aku harus bagaimana nih gitu ya. Kalau ada yang ngandani gitu ya, orang-orang yang tidak punya masalah dan dia bisa memberikan support, itu kan kayak yang masalah itu kayak yang punya masalah itu kayak benang kusut kalau saya boleh mengilustrasikan gitu ya. Yang support sistemnya itu adalah orang-orang yang care, yang peduli untuk mengurai benang kusut itu, sehingga orang yang bermasalah itu jadi terbantu. Oh, ternyata kayak gini toh, aku harus mencari solusi begitu kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Silakan, ada yang ingin bertanya dulu? Boleh? Saya izinkan. Ya, silakan, Mbak Dwi. Ya. Membahas tentang masalah sosial, sebenarnya bagian dari masalah sosial itu sendiri apa sih? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kita membahas masalah-masalah itu banyak banget di dunia sosial. Tapi kadang kita terlupa sakjane apa sih akar penyebabnya gitu ya.
salah satu akar penyebabnya sepakat nggak sih kalau saya katakan dia punya masalah dalam lingkungan keluarganya? Betul nggak? Gimana menurut teman-teman? Ya, Bu. Sangat mungkin ya. Sekarang Biasanya orang-orang yang tidak merasa berarti di dalam lingkungan keluarga, dia pasti akan merasa kenapa aku tidak dihargai di keluarga ini, sehingga dia akan mencari komunitas baru yang nyaman, benar nggak? Akhirnya dia lari ke komunitas-komunitas yang tidak memberikan intervensi ke dia, yang tidak memarahi dia. Kalau kita pakai contohnya misalkan anak-anak remaja, otomatis mereka akan merasa nyaman di komunitas itu, terlepas dari komunitas itu baik atau buruk dulu. Karena biasanya kalau kita bicara masalah sosial ini di remaja itu kan kadang pikirannya pendek, betul nggak? Yang penting aku enjoy, mau itu komunitasnya baik atau enggak, pokoknya aku nyemplung sek gitu. Nah, akhirnya di komunitas itu dia merasa nyaman, merasa dihargai, merasa berarti. Padahal dia sendiri kadang remaja itu belum cukup baik gitu ya dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga kadang dia hanya enjoy sesaat aja gitu ya. Salah satunya adalah faktor keluarga yang sangat mempengaruhi. Nah, kira-kira menurut teman-teman selain faktor keluarga, faktor apa lagi yang mempengaruhi terjadinya sebuah masalah sosial? Kira-kira apa? Silahkan, boleh bebas berpendapat. Di kelas saya itu boleh salah karena kita dalam proses belajar. Jadi nggak ada yang Bu, aku takut nanti salah aku diketawain, nggak harus seperti itu. Jadi silahkan berpendapat karena ini kelas kita dan teman-teman bebas untuk berpendapat gitu. Selain faktor keluarga, kira-kira apa? Lingkungan teman terdekat itu. Oke, lingkungan teman terdekat. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat banget ya. Apalagi remaja yang sedang mencari jati diri, betul nggak? Pasti mereka kayaknya kalau udah ketemu kelompoknya yang sefrekuensi gitu ya, bahasa anak-anak muda sekarang, kayaknya enjoy jadinya. Akhirnya mereka mudah terpengaruh. Jadi kalau dia masuknya di komunitas baik, maka mudah dia menjadi anak yang baik. Tapi kalau dia masuknya di komunitas yang buruk, maka mudah sekali dia terpengaruh. Karena dalam teori psikologi juga mengatakan bahwa usia-usia remaja itu memang mereka peer groupnya itu sangat kental. Jadi mereka anak-anak remaja itu lebih percaya sama peer groupnya daripada sama orang tua atau gurunya gitu. Benar nggak? Teman-teman ingat nggak masa-masa remaja? Ada mungkin yang mau berbagi? Dulu aku pernah nakal kayak gini loh Bu. Aku colut misalkan dari sekolahan nih, gara-gara aku nggak suka sama gurunya. Ada nggak yang mau berbagi? Saya persilahkan. Atau mungkin dicurhatin sama temennya gitu. Ada Bu, teman saya curhat masalah pribadinya yang akhirnya dia ikut komunitas yang buruk gitu. Kira-kira ada yang mau berbagi? Ada sih, dulu pernah pergi, kan dulu SMA-nya tuh kayak ada wismanya gitu. Wismanya itu nggak, setiap hari itu nggak bisa buka HP. Jadi saya kalau pulang ke rumah seminggu karena peraturan itu nggak boleh buka HP itu. Oh, jadi di Wisma itu suka nggak boleh pegang HP gitu ya? Iya. Terus Pulang ke rumah. pulang ke rumah kabur gitu aja ya? Jadi tanpa izin gitu ya? Iya, tanpa izin. Terus dicari sama guru-guru kan, kemana itu kok seminggu nggak sekolah. Iya kan peraturannya terlalu ketat. Terlalu ketat ya, tapi akhirnya kamu bisa kembali ke Bisa kembali. Wisma itu. Alhamdulillah ya, karena ternyata saya pernah menangani kasus yang seperti itu, dia nggak mau kembali. Jadi dia merasa bahwa di Wisma atau asrama atau pondok itu tuh kayak penjara bagi dia gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar ya istilahnya. Ya artinya mungkin pendekatan orang tua membujuk kamu juga baik, terus gurunya juga bisa istilahnya merangkul kamu dengan baik. Akhirnya kamu merasa nyaman lagi. Karena sebenarnya remaja-remaja yang bermasalah atau orang-orang yang bermasalah itu sebenarnya butuh diakui. Sepakat nggak sih teman-teman? Butuh keberadaannya itu dihargai. Bahwa apapun yang dia lakukan sebatas yang dia mampu harus diberi apresiasi. Setuju nggak teman-teman? Karena permasalahan itu berawal dari individu yang tidak merasa berarti. Dia kayak aku nggak dihargai, aku nggak bermakna. What's for aku di sini? Akhirnya dia mencari pelampiasan ke lingkungan atau komunitas-komunitas yang tidak baik. Menarik ya kita bahas masalah-masalah seperti itu ternyata ya. Oke, kita lanjutkan ya terkait mekanisme coping. Jadi ada 3. Yang pertama kita bahas dulu kompetensi psikososial. Jadi kompetensi psikososial itu ada kemampuan personal dan kemampuan sosial. Artinya bagaimana si individu itu mampu berdamai dengan dirinya, dia juga mampu bisa berkomunikasi ataupun bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologinya dia memiliki idealnya memiliki kecerdasan
intrapersonal dan interpersonal. Kalau intrapersonal itu berarti dia kecerdasan dengan dirinya gitu ya. Jadi dia berdialog dengan dirinya, dia bisa memahami dirinya, bisa menerima dirinya, memaafkan kesalahan-kesalahan dirinya. Itu bagian dari kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan diri individu yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita dengan teman kita dengan anggota komunitas kita, atau kita dengan orang lain, sederhananya seperti itu. Nah, idealnya kita sebagai bagian dari komunitas gitu ya, bagian dari masyarakat, harusnya mampu memiliki kecerdasan seperti itu. Yang kalau kita miliki, maka akan lebih mudah kita memiliki kecerdasan sosial. Dan itu akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang kita hadapi. Karena sangat mungkin ya kita kayak berantem gitu mungkin sama komunitas kita, berselisih paham kayak gitu kan seringkali kadang terjadi. Apalagi kalau kita membahas konteks permasalahan sosial yang lebih luas. Nah, perlu dipahami juga oleh teman-teman semua, ketika kita menyelesaikan masalah dalam konteks sosial yang lebih luas gitu ya, kita membutuhkan dukungan juga dari pihak-pihak terkait. Coba saya berikan contoh. Kayak tadi di desanya kamu misalkan ada komunitas balap liar, Mas. Bisa nggak sih kamu datang sendiri di komunitasnya? Cah, boleh lo, mau HP gitu. Kira-kira gimana responnya? Dibully, betul. Dia apa lagi? Dikoyok. Iya kan? Kita nggak bisa pasang badan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan agar remaja-remaja yang dia melakukan hal-hal yang tidak baik dalam komunitasnya, biar mau diajak untuk tobat lah ya istilahnya, atau kembali ke jalan yang benar, atau melakukan hal-hal yang baik. Ada nggak ide dari teman-teman? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Diiming-iming dulu mungkin. Di apa? Diiming-iming apa gitu. Oke, diiming-imingi. Artinya perlu pendekatan persuasif gitu ya kepada remaja-remaja itu. Ada ide yang lain? Saya sepakat diiming-iminginya karena mereka tuh kan remaja, aktivitasnya luar biasa ya. Kita adain misalkan lomba futsal, hadiahnya itu luar biasa lah, misalkan satu tim itu bisa dapat duit 1 juta. Kira-kira menarik nggak kegiatan ini? Menarik. Akhirnya energi mereka itu akan terlampiaskannya ke hal yang positif. Jadi saya sepakat kalau Mas bilang perlu diiming-imingi. Iming-imingnya tentu dengan hal yang positif. Jadi bisa kita arahkan ke kegiatan-kegiatan olahraga yang perlu digiatkan gitu ya. Oke, itu misalkan kamu adalah aktivis Karang Taruna ya. Jadi kamu ketuanya misalkan, jadi kamu membuat program seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan misalkan orang tua atau keluarga-keluarga yang nggak care sama anak remajanya? Kira-kira yang bisa mendekati orang tua dalam setiap keluarga itu siapa menurut teman-teman? Siapa yang perlu kita ajak kerjasama? Bisa nggak kita datang ke rumah nasihatin orang tua? Bu, anakku itu loh ikut balap liar, Bu, itu nyawa cuma 1 loh, Bu, nggak boleh loh, Bu, kan dari itu, Bu, bisa nggak kayak gitu, Bu? Ya. Bisa. Gimana kira-kira? Biasanya oleh yang diberbagi orang tua itu bisa Betul. Kita kerjasama dengan RT bisa jadi ya, atau pemuka agama yang omongannya itu didengerin gitu loh sama orang tua. Yang akhirnya nanti bisa disampaikan kepada si pemuka agama ataupun tokoh masyarakat itu, disampaikan di forum-forum masyarakat, di PKK ke ibu-ibu, betul nggak? Atau di pengajian bapak-bapak mungkin, sehingga bersinergi gitu. Dukungan sosial itu memang harus bersinergi. Karena kalau kita sendirian gitu ya, kita pengen banget, kita udah bersemangat untuk menjadi penebar kebaikan gitu ya, agen perubahan di masyarakat kita gitu. Tapi kita nggak bisa loh sendirian. Kita bisa habis kalau sendirian, benar nggak? Mereka bisa menganggap kamu apa pahlawan kesiangan gitu kan. Tapi kalau kita pakai cara cerdas gitu ya, menyelesaikan masalah ini dengan mekanisme tadi yang kita sampaikan itu, akan lebih mudah. Kita pendekatan ke pemuka agama, ketua RT gitu ya, ke pemuda-pemudanya, sehingga mereka saling bersinergi. Akhirnya remaja itu merasa diapresiasi, sehingga harapannya tingkat masalah sosial di desa itu misalkan atau di daerah itu kian menurun gitu. Tapi kalau selama ini akhirnya ya udahlah itu urusannya, tidak ada kepedulian, tidak ada dukungan sosial, apa yang terjadi? Makin menjadi-jadi, betul nggak?
Akhirnya ada berita bahwa korban dari balap liar meninggal dunia. Baru warga berpikir untuk menyampaikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa memahaminya ya. Dan terkait tentang mekanisme coping tadi ya, itu ada juga dengan cara yang paling menurut saya efektif adalah memberikan pemahaman gitu ya kepada para generasi muda atau orang-orang yang bermasalah adalah melakukan pendekatan agama dan spiritualitas. Karena biasanya orang-orang yang bermasalah itu adalah orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Orang-orang yang sebenarnya diingatkan oleh Tuhan untuk kembali dan mendekat kepada Tuhannya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami kenapa Allah kasih aku masalah, kenapa Allah berikan masalah pada komunitas di desaku, pada wilayah desaku, karena itu sebenarnya sebagai bentuk kasih sayangnya Allah pada kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Selama kita masih bernapas berarti Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan kadang para remaja, masyarakat pada umumnya itu terlena. Akhirnya mereka bergelimang masalah lagi masalah lagi. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang disadarkan oleh Allah sebelum terlambat gitu ya. Dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang bisa memberi penebar kebaikan, bisa membuat menyadarkan orang-orang yang sedang bermasalah atau membantu orang yang sedang bermasalah agar masalahnya bisa teratasi dengan baik. Begitu kira-kira. Demikian pertemuan kita hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi. Saya ingin kesan-kesan teman-teman kalau perkuliahan kita interaktif, tanya jawab seperti ini. Seperti apa sih menurut teman-teman? Seru. Lebih seru ya? Jadi lebih paham sama materi yang disampaikan. Oke, jadi karena berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi lebih seru. Oke, terima kasih. Dari sisi kanan, saya mau sisi kanan, sisi tengah dulu baru sisi kiri. Tadi sisi kanan, sisi tengah. Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Saya persilakan. Menyenangkan ya, jadi lebih hidup. Jadi mudah-mudahan jadi nggak ngantuk ya. Iya, alhamdulillah. Dari sisi kiri, kira-kira gimana? Kalau kuliahnya kita dengan diskusi gini, lebih seru ya. Jadi mau nggak mau kita jadi membayangkan masalah yang ada di masyarakat dan mencoba menjadi bagian dari agen perubahan itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua, nanti kita sudah belajar tentang bagaimana mengatasi masalah dalam konteks sosial. Saya berharap teman-teman lebih peka, lebih berempati kepada kondisi sosial, fakta-fakta sosial yang ada di sekitar kita. Maka saya akan berikan sedikit PR ya buat teman-teman untuk menjadi pendengar yang baik. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman tahu bahwa ada temannya kamu yang sedang bermasalah, hadirlah sebagai pendengar yang baik. Kalau kamu lagi ada masalah, coba deh kamu cerita sama aku. Aku mau loh jadi pendengarmu tanpa memberikan intervensi. Nah, ketika dia sudah curhat, kadang orang butuh banyak didengar loh daripada dinasihati, gitu kan? Jadi latihan pertamanya adalah kita belajar menjadi pendengar yang baik. Setelah itu, nanti tanyakan kepada orang-orang yang mau curhat atau membutuhkan bantuan kita. Kira-kira kamu butuh aku kasih saran nggak? Kamu butuh bantuanku nggak? Ya aku bingung, aku cerita ke orang lain, butuh aku saran. Nah, baru kita akan mendengar. Oh iya, karena kadang sebagian orang yang punya masalah itu setelah selesai cerita 50% masalahnya selesai. Karena dia merasa berarti ada yang mau mendengarkan. Setelah begitu banyak orang yang mungkin memarahi dia tanpa mau mendengarkan keluh kesahnya. Mudah-mudahan PR yang sederhana ini bisa dilakukan oleh teman-teman. Nanti minggu depan kita pertemuan untuk sharing apa yang sudah teman-teman dapatkan di lapangan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.